Hai, aku Dias. Hari ini aku mau nyoba bikin salah satu kue tradisional yang udah dari lama pengen banget aku cobain. Namanya kue talam atau biasa juga disebut kue nona manis. Ini pertama kalinya aku bikin kue ini sendiri di rumah. Semoga hasilnya sesuai harapan dan setidaknya kue ini bisa dimakan. Jadi yuk sekarang kita mulai aja. Aku bakal tunjukin bahan-bahan dan langkah-langkahnya satu persatu. Jadi di sini aku mulai dari bahan A dulu. Aku pakai 1 butir telur. Aku pecahin dan aku masukin ke wadah. Terus aku masukin 110 gram gula pasir. Ini aku aduk pelan-pelan aja sampai gulanya larut. Katanya asal udah nggak kelihatan kristal gulanya itu udah cukup. Dan ini setelah gulanya larut, lanjut aku masukin tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Untuk terigunya aku pakai 110 gram. Biar lebih wangi, di sini aku masukin vanili bubuk sekitar setengah sendok teh. Nah setelah itu baru aku masukin santannya. Aku pakai total 200 ml. Tapi masukinnya setengah dulu biar nggak langsung berat kalau diaduk. Habis itu masukin sisanya, aduk lagi sampai rata. Dan aku usahain nggak ada tepung terigu yang bergerindil. Nah ini adonannya udah kental dan gak ada yang bergerindil. Ini bahan A-nya udah siap dan aku sisihin dulu. Sekarang aku lanjut ke bahan B-nya. Aku masukin 3 sendok makan tepung maizena. Terus aku masukin 200 ml santan. Santannya aku masukin semuanya ya. Untuk warnanya di sini aku pakai pasta pandan. Aku masukin 1 sendok teh pasta pandan. Terus aku aduk-aduk sampai warnanya kelihatan. Nah ini warnanya hijau langsung keluar gitu, cantik banget. Ini aku aduk sampai tepungnya larut dan gak ada yang nyisa di dasar. Terus aku masak di api kecil sampai adonannya mengental. Ini aku aduk-aduk sampai adonannya mengental ya. Nah ini setelah mengental, sebentar lagi ini bisa diangkat, kita aduk-aduk lagi. Nah ini udah mateng, lanjut aja. Aku langsung masukin ke dalam bahan A yang udah aku siapin tadi. Aku masukin adonan bahan B, semuanya lanjut aku aduk-aduk. Aku aduk-aduk sampai bahannya tercampur. Ini adonannya mulai agak berat tapi teksturnya jadi lembut banget. Nah untuk bahan A dan B nya udah siap, lanjut aja aku sisihin dulu. Sebelum adonannya dituang ke cetakan, ini cetakannya aku olesin dulu pakai sedikit minyak, biar nanti nggak lengket pas udah mateng. Olesin cetakannya satu persatu sampai cetakannya habis. Ini aku ngolesinya sekitar 20-an. Setelah selesai lanjut bikin bagian flannya. Di sini aku pakai 3 sendok makan tepung terigu, terus aku ayak sambil dimasukin. Selanjutnya aku tambahin 3/4 sendok teh garam. 1 sendok teh gula pasir, lanjut aku masukin 400 ml santan. Ini aku aduk dulu semuanya sampai larut. Kalau udah larut terus aku masak pakai api kecil. Terus diaduk supaya nggak gosong di bawah. Masak sampai mengental dan aku matiin kompornya. Nah ini udah selesai, lanjut. Sebelum dituang ini aku pindahin dulu ke wadah lain biar lebih gampang nanti nuangnya. Dan untuk flannya aku juga masukin ke plastik segitiga. Lanjut aku masukin bahan A-nya ke semua cetakan. Untuk isinya kira-kira segitu. Nah ini udah siap semua. Sekarang aku mulai masukin flannya ke cetakan. Aku nuangnya pelan-pelan dan persis di tengah-tengah gitu. Dan jujur ini adonannya masih panas, jadi aku pelan-pelan banget nuangnya. Tuang sampai semua cetakan keisi. Kalau semua cetakan udah diisi, tinggal masukin ke kukusan yang udah aku panasin sebelumnya. Dan aku kukus selama 20 menit pakai api sedang. Untuk satu panci ini muat kira-kira 20 cetakan gitu. Dan ini aku masukin semuanya. Lanjut aku tutup dan aku kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit angkat dan biarin dulu sampai dingin. Nah ini aku pindahin dulu kue talamnya ke wadah yang lebih besar untuk didinginin. Nah ini kalau udah dingin baru aku lepas dari cetakannya. Aku udah siapin mika kotak.
Ini ngelepasinnya aku bantu pakai lidi biar nggak rusak bentuknya. Aku balik dan aku pindahin ke mika yang udah aku alasin pakai daun pisang sebelumnya. Setelah itu atasnya aku kasih potongan daun pandan. Dan ini dia hasil akhirnya, kue talam atau kue nona manis. Dan ini mungkin belum sempurna, tapi percobaan pertama aku seneng banget. Kalian juga boleh coba bikin jajanan tradisional. Selamat mencoba!